Lisa, gumam Hana dengan wajah terkejut. Dika, aku sangat merindukanmu. Lisa semakin memeluk erat tubuh Dika tanpa menyadari keberadaan Hana di belakang Dika. Apa yang kau lakukan? Ucap Dika dengan wajah dingin. Dika mendorong tubuh Lisa hingga pelukannya terlepas. Maaf, aku terlalu merindukanmu hingga tanpa sadar memelukmu. Ucap Lisa dengan tersenyum tanpa dosa. Ingat batasanmu. Dan kau harus ingat jika aku tidak ingin disentuh oleh orang lain selain istriku. Tekan Dika. Istri. Kedua mata Lisa terbelalak. Dika menggeser tubuhnya hingga kini Lisa dapat melihat Hana di belakang Dika. Haha. Pekik Lisa tak percaya. Hana menampilkan wajah tanpa ekspresi. Hai Lisa. Sudah lama kita tidak bertemu. Ucap Hana dengan nada tak ramah. Kau sedang apa di rumah ini? Tanya Lisa. Aku di sini karena aku adalah menantu di rumah ini. Ucap Hana dengan berani. Efek cemburu melihat Dika dipeluk begitu saja oleh Lisa membuatnya berani menantang Lisa. Apa? Lisa terpekik tak percaya. Hana. Dika. Kalian sudah datang? Suara Mama Puspa yang terdengar di belakang tubuh Lisa membuat percakapan mereka terhenti. Lisa membalikkan tubuhnya lalu memasang wajah tersenyum pada Mama Puspa. Hana melangkah maju, meraih tangan Mama Puspa, lalu menyalaminya. Hana dan Dika baru saja datang, Mama. Ucap Hana dengan tersenyum. Mama Puspa mengelus lembut rambut menantunya. Ayo duduk di ruang tengah dulu. Papa dan teman Papa sedang berada di sana. Ajak Mama Puspa. Baik, Mama. Balas Hana. Pandangan Hana pun beralih pada Dika yang tengah menatapnya tanpa ekspresi. Dika, ayo ke ruangan tengah. Ajak Hana mencoba untuk tersenyum. Saat ini ia ingin menunjukkan pada Lisa bahwa hubungannya dengan Dika baik-baik saja. Apalagi Hana dapat melihat raut wajah tak suka Lisa untuknya. Dika mengangguk lalu menarik koper Hana. Lisa, ayo kembali ke ruang tengah. Ajak Mama Puspa pada Lisa yang masih berdiri diam di tempat. Baik, Tante. Balas Lisa dengan tersenyum kaku. Lisa pun ikut berjalan mengikuti langkah Mama Puspa. Wanita itu, bagaimana bisa dia menikah dengan Dika? Bukankah dulu dia dan Dika sudah berpisah? Lisa bertanya dalam hati dengan perasaan geram. Suasana di ruang tamu terasa canggung saat Lisa angkat bicara mempertanyakan status Hana saat ini. Tante, apa benar Dika sudah menikah? Tanya Lisa setelah Papa Indra berhenti berbicara. Mama Puspa mengangguk. Benar, Dika dan Hana baru menikah beberapa minggu yang lalu. Apa? Tapi, kenapa Lisa, Papa, dan Mama tidak diundang? Lisa memasang wajah penasaran. Maafkan Tante, Lisa. Tante dan Om memang sepakat tidak mengundang banyak orang dalam acara pernikahan Dika. Karena acara hari itu hanya dilakukan akad saja tanpa resepsi. Namun nantinya Tante dan Om akan mengundang seluruh kerabat untuk menghadiri pesta resepsi pernikahan mereka. Terang Mama Puspa, apa? Jadi benar mereka sudah menikah? Tapi bagaimana bisa? Lisa tak percaya. Rasanya ingin ia bertanya bagaimana bisa Hana dan Dika menikah sedangkan mereka sudah lama putus dan bahkan ia dapat memastikan Hana dan Dika tidak pernah kembali menjalin kasih selama Dika melanjutkan pendidikan di luar negeri. Apa kau lelah? Tanya Dika lembut pada Hana hingga membuat perhatian Hana teralihkan dari Lisa. Aku. Hana kesulitan untuk berbicara saat melihat tatapan mata Dika yang berubah hangat kepadanya. Sepertinya kau benar-benar lelah. Dika mengelus lembut rambut Hana yang tergerai hingga membuat Hana tertegun. Dika, jika Hana lelah, bawalah dia untuk istirahat di kamar. Lagi pula kalian baru pulang dari bekerja dan butuh istirahat. Tutur Mama Puspa. Dika menganggukkan kepalanya menyetujui ucapan Mama Puspa. Ayo ke kamar. Dika bangkit dari duduknya lalu mengulurkan sebelah tangannya pada Hana. Hana dengan ragu menerima uluran tangan Dika.
Genggaman lembut tangan Dika kembali mengingatkannya pada sosok Dika beberapa tahun yang lalu saat Dika masih menjadi kekasihnya. Mama, Papa, Om, Hana pamit ke kamar dulu, ucap Hana dengan sedikit gugup. Mama Puspa tersenyum saat melihat genggaman tangan Dika di tangan Hana. Mama akan membangunkan kalian untuk makan malam nanti, ucap Mama Puspa lembut. Hana dan Dika mengangguk sebagai jawaban. Dika pun melangkah lebih dulu menyeret koper Hana sambil memegang tangan Hana. Seolah tak ingin melepas genggaman tangannya saat menaiki tangga, Dika memilih naik ke kamarnya menggunakan lift. Lisa menatap kepergian Hana dan Dika dengan tatapan penuh kebencian pada Hana. Niatnya untuk kembali mencoba mendekati Dika pupus begitu saja saat mengetahui Dika sudah menikah dan Dika tak ingin disentuh oleh wanita lain selain istrinya dan mamanya. Kau tidak boleh menyerah, Lisa. Gunakan waktu 1 bulan ini untuk menjerat Dika jatuh ke dalam pelukanmu. Lagi pula wanita jalang itu tidak akan pernah pantas mendampingi Dika walau saat ini dia sudah menjadi dokter. Lisa menggeram dalam hati. Tak ingin kebenciannya pada Hana terlalu terlihat, ia pun kembali memfokuskan pandangan pada Papa Indra dan papanya. Dika. Hana berucap lirih sambil menatap tangan Dika yang masih terus menggenggam tangannya setelah keluar dari dalam lift. Kaki mungilnya pun dengan susah payah mengikuti langkah kaki Dika yang lebar. Istirahatlah, ucap Dika lalu melepaskan genggaman tangannya. Dika berjalan ke arah lemari lalu meletakkan koper Hana di sebelahnya. Kenapa dia bersikap lembut kepadaku walau kami sudah berada di dalam kamar? Hana bingung dengan sikap Dika. Kebingungan Hana perlahan sirna berganti dengan kekaguman saat matanya mulai memperhatikan isi kamar Dika yang tersusun begitu rapi. Begitu pula dengan luas kamarnya yang melebihi ukuran kamar mereka di rumah baru milik Dika. Sebelumnya aku juga pernah berteman dengan orang kaya di sekitarku. Namun aku tidak tahu jika masih ada Dika yang jauh lebih kaya dari teman-temanku dulu, ucap Hana dalam hati. Melihat Dika tengah berjalan ke arah ranjang setelah mengganti pakaiannya, membuat Hana segera menjatuhkan bokongnya di sisi ranjang. Bukankah kau lelah dan ingin istirahat? Tanya Dika dengan wajah yang sudah kembali dingin. Hana menganggukkan kepalanya. Aku akan istirahat. Hana buru-buru membaringkan tubuhnya di atas ranjang dengan membelakangi tubuh Dika. Ada untungnya juga aku pulang lebih awal, jadi aku bisa merasakan tidur siang. Hana merasa senang dalam hati. Kita akan tinggal di rumah orang tuaku selama 1 bulan, ucap Dika tiba-tiba. Rasa kantuk Hana pun sirna begitu saja. Hana membalikkan tubuhnya hingga kini ia dapat melihat dengan jelas wajah Dika yang berada tak jauh darinya. Kenapa kita tinggal di sini? Tanya Hana dengan wajah bingung. Karena aku akan banyak melakukan pekerjaan di luar kota dan Mama menyarankan agar kau tinggal di sini, balas Dika. Tapi, aku ingin tinggal di rumahmu saja, ungkap Hana dengan hati-hati. Jujur saja saat ini ia masih merasa takut hidup berdampingan dengan mertuanya mengingat status mereka yang jauh berbeda. Dan bisa saja nantinya jika tidak ada Dika, Mama Puspa berperilaku menjadi mertua yang kejam seperti kebanyakan novel yang sudah ia baca. Kedua orang tuaku tidak akan bersikap buruk padamu jika kau tinggal di sini. Mereka hanya mencemaskanmu jika kau tinggal sendiri di rumah kita, tekan Dika. Bagaimana dia seolah tahu isi pemikiranku? Tanya Hana dalam hati. Baiklah, aku akan tinggal di sini, putus Hana. Dika tak lagi menanggapi ucapan Hana. Setelah meletakkan ponsel di atas nakas, Dika pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Semoga saja ketakutanku tidak menjadi kenyataan. Aku tahu Mama Puspa wanita yang baik. Namun aku tidak menjamin kebaikannya jika ia telah mendengar cerita hidupku dari Lisa. Hana menghembuskan napasnya dengan perlahan agar tidak terdengar oleh Dika. Terlalu larut dalam pemikirannya membuat Hana tidak sadar jika Dika sudah terlelap dalam tidurnya. Hana sedikit memiringkan tubuhnya agar ia dapat melihat wajah Dika yang damai dalam tidurnya. Dika, maafkan keputusanku saat itu yang telah menyakiti hatimu.
Namun sungguh aku tidak pernah berniat menyakitimu. Lirih Hana dengan mata berkaca-kaca. Hana menarik napas panjang dan berusaha menormalkan kondisinya agar tidak larut dalam perasaan. Ia membalikkan posisinya hingga kini berbaring membelakangi Dika. Selamat tidur, kekasih hatiku. Gumamnya lalu mencoba memejamkan kedua matanya. Hana terbangun dari tidurnya saat matahari hampir terbenam di ufuk barat. Efek tubuhnya yang terlalu lelah bekerja dan mendapatkan kesempatan untuk tidur siang membuatnya kesulitan untuk bangun. "Di mana Dika?" gumam Hana dengan suara serak. Hana mengucek kedua matanya lalu menurunkan kakinya dari ranjang. Pandangannya mencari keberadaan Dika di dalam kamar namun ia tidak menemukannya. Mungkin Dika ada di luar, tebak Hana. Ia pun bangkit dari sisi ranjang lalu berjalan ke arah lemari. Lebih baik aku segera mandi lalu keluar dari kamar. Aku sungguh tidak enak dengan mama dan papa. Hana mengambil barang-barangnya lalu segera melangkahkan kaki ke kamar mandi. Hana terlihat menuruni anak tangga satu persatu hingga sampai di lantai bawah. Keningnya mulai berkerut saat matanya menangkap sosok wanita yang belum juga pergi meninggalkan rumah mertuanya. Kenapa dia masih ada di sini? Hana terus berjalan menghampiri Mama Puspa dan Lisa yang tengah berbincang di dekat meja makan. "Mama." Hana melangkah lebih dekat kepada Mama Puspa. Mendengar suara lembut Hana, Mama Puspa menolehkan wajahnya. "Hana, kau sudah bangun?" tanya Mama Puspa sambil tersenyum. Hana mengangguk dengan wajah tak enak hati. "Hana, Mama senang karena kau dan Dika akan tinggal di sini. Dengan begitu rumah ini akan terasa ramai dengan kehadiranmu dan Lisa," ucap Mama Puspa. "Maksud Mama?" Wajah Hana nampak bingung. "Maksud Tante Puspa, aku juga akan tinggal di rumah ini bersama Papa dan Mamaku," timpal Lisa dengan tersenyum miring. "Apa? Lisa dan kedua orang tuanya juga akan tinggal di sini?" tanya Hana dalam hati dengan wajah terkejut. Hana hanya menanggapi ucapan Lisa dengan anggukan kepala. "Tante, kalau begitu Lisa pamit ke kamar sebentar untuk mengambil ponsel yang ketinggalan," ucap Lisa lembut pada Mama Puspa. "Baiklah, tapi sebentar lagi kau harus segera turun karena kita akan melakukan makan malam bersama," tutur Mama Puspa. Lisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ia pun segera melangkah meninggalkan Hana dan Mama Puspa. Hana, Lisa dan kedua orang tuanya akan tinggal di sini sampai rumah baru mereka selesai direnovasi, terang Mama Puspa sambil mengelus lembut lengan Hana. Hana menatap wajah Mama Puspa yang tengah tersenyum lembut padanya. "Apa rumah lama mereka sudah dijual, Ma?" tanya Hana. Mama Puspa mengangguk. "Ayo duduk dulu," ajak Mama Puspa. Hana menurutinya. Ia duduk di kursi yang bersebelahan dengan Mama Puspa. Rumah lama mereka telah dijual saat keluarga Lisa memutuskan untuk pindah ke luar kota dan menjalankan bisnis keluarga mereka di sana. Dan setelah beberapa tahun perusahaan mereka berkembang pesat di luar kota, keluarga Lisa memutuskan untuk kembali ke kota ini untuk mengembangkan perusahaan cabang mereka yang ada di sini, terang Mama Puspa panjang lebar. "Jadi selama ini Lisa bekerja di luar kota, Ma?" tanya Hana. Mama Puspa mengangguk sebagai jawaban. "Tapi Lisa tidak bekerja sebagai dokter melainkan sebagai direktur di perusahaan keluarganya," terang Mama Puspa. Kening Hana mengkerut. Kenapa profesi pekerjaan Lisa saat ini sangat berbeda jauh dengan gelar yang ia dapatkan di bangku perkuliahan? Mama juga tidak tahu kenapa Lisa memilih bekerja di perusahaan dibandingkan menjadi seorang dokter, lanjut Mama Puspa sambil mengangkat kedua bahunya. "Mungkin saja sejak awal dia lebih tertarik bekerja di perusahaan keluarganya dibandingkan di rumah sakit milik orang lain, Ma," tebak Hana. Mama Puspa menganggukkan kepalanya. "Mungkin saja." Malam harinya, Hana terlihat duduk termenung di balkon kamar Dika memikirkan kejadian yang ia alami hari ini. Keputusan Dika mengajaknya tinggal di rumah kedua orang tuanya justru membuat Hana terjebak tinggal bersama wanita yang sudah jelas sangat ingin merebut suaminya dari sisinya.
Bagaimana ini, kenapa aku bisa berada di posisi rumit seperti saat ini? Gumam Hana sambil memijit pangkal hidungnya. Walau aku menikah dengan Dika karena terpaksa, namun aku juga tidak ingin dedemit itu merebut Dika dari sisiku. Hana menghela nafas berat. Apa kau masih ingin berada di sini? Suara Dika dari ambang pintu membuat Hana mengalihkan pandangannya. Masuklah. Angin malam tidak baik untuk kesehatanmu. Ucap Dika dengan wajah dinginnya. Aku. Hana mengetuk layar ponselnya untuk melihat jam. Aku akan masuk. Putus Hana lalu bangkit dari duduknya. Dika mengangguk lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dika, kenapa sikapmu sering berubah-ubah akhir-akhir ini? Kau terkadang dingin dan terkadang menunjukkan sisi perhatianmu padaku. Hana bingung dengan perubahan sikap suaminya. Aku harap kau tidak akan melakukan keributan dengan Lisa di rumah ini saat aku tidak ada. Ucap Dika saat Hana sudah duduk di sisi ranjang. Aku tidak berjanji. Jika dia mengajak keributan, aku tidak akan segan melawannya. Ucap Hana dengan tegas. Bukan tanpa alasan Hana berucap seperti itu, mengingat sikap Lisa yang sering membuatnya naik darah saat kuliah dulu, sangat tidak mungkin Hana tidak akan melawannya.